Saudara, masih dalam rangkaian respons apologetik terhadap klaim-klaim anti-Protestan terus-menerus heboh dan bombastis dari saudara Patrice Allegro, baik itu melalui YouTube, baik itu melalui TikTok. Dalam rekaman ini, saya berniat memberikan sebuah suplemen penting untuk sesi-sesi saya sebelumnya dengan mencermati secara khusus peristiwa-peristiwa pasca Nisea pada masa Athanasius dan juga seorang uskup di Roma bernama Liberius. Liberius menjabat sebagai uskup tahun 252 sampai tahun 366. Nah, sebagai penegasan awal untuk kepentingan klarifikasi metodologis, kadang-kadang di dalam sebuah diskursus historikal, kita waktu fokus hanya kepada satu peristiwa atau periode event tertentu di dalam sejarah, kita semacam ditempatkan pada sebuah window, sebuah jendela yang melaluinya kita dapat melihat horizon pemandangan sejarah yang jauh lebih luas. Nah, dengan klarifikasi metodologis itu, di dalam materi suplemen ini, sebagaimana sisi-sisi saya sebelumnya, saya akan semakin memperkuat kesimpulan bahwa sejarah adalah cul-de-sac. Cul-de-sac itu istilah bahasa Prancis untuk jalan kecil tapi buntu. Jalan buntu yang kecil. Jadi sejarah adalah cul-de-sac. Sejarah adalah jalan buntu bagi klaim-klaim Roma mengenai keutamaan yurisdiksi Paus. Mari kita mulai dari Konsili Nisea ya. Konsili Nisea tahun 325 bukan hanya merupakan konsili oikumenis yang pertama, melainkan juga merupakan konsili oikumenis yang paling besar dan yang paling penting signifikansinya di dalam sejarah kekristenan. Kita tahu bahwa konvokernya, pihak yang menginisiasi, memanggil dan mengumpulkan 318 uskup dari berbagai wilayah kekristenan di dalam konsili Nisea pada waktu itu. Konvokernya, inisiatornya bukan uskup di Roma, bukan Bishop of Rome, melainkan Kaisar Konstantinus I. Kita juga tahu dari sejarah saudara-saudara bahwa Bishop of Rome pada masa itu tidak memiliki peran apapun di dalam konsili tersebut. Bahkan kalau saudara baca sejarah, Bishop of Rome pada masa itu adalah Sylvester I yang menjabat tahun 314 sampai 335. Sylvester I tidak menghadiri konsili Nisea, alasannya karena usianya sudah lanjut. Dia hanya mengutus 2 orang imam sebagai representatifnya. Dan yang menariknya juga, kedua orang imam yang diutus oleh Sylvester I itu, Bishop of Rome itu, mereka hanya hadir sebagai peserta biasa. Mereka tidak hadir dengan hak istimewa sebagai representatif dari Paus di Roma. No, mereka hanya hadir dengan hak dan dengan kedudukan persis equal, sama seperti semua uskup lain yang hadir di konsili Nisea itu. Nah, sampai di sini saudara-saudara, bukankah fakta ini menimbulkan pertanyaan historikal yang sangat serius mengenai kebenaran klaim Vatikan I tentang keutamaan yurisdiksi Paus di Roma, dan juga klaim Vatikan II bahwa hanya Bishop of Rome, hanya Paus di Roma yang memiliki prerogatif untuk menginisiasi, mengkonvok, memanggil para bishop, para uskup untuk mengadakan konsili oikumenis. Mengapa tidak ada orang pada masa itu, tidak satu pun, yang menginformasikan kepada Konstantinus I bahwa tugas memanggil dan mengumpulkan para uskup itu bukan tugas dia, melainkan tugas Bishop of Rome pada masa itu? Apakah Sylvester I yang menjadi uskup di Roma pada masa itu abai menjalankan amanat prerogatifnya sebagaimana yang ditandaskan di dalam Vatikan I dan Vatikan II? Saudara-saudara, jawabannya bukan karena tidak ada seorang pun yang ingat untuk memberitahu Konstantinus I mengenai prerogatif Bishop of Rome. Bukan pula karena Sylvester I, Bishop of Rome, uskup di Roma pada masa itu, abai menjalankan hak prerogatifnya.
Jawaban paling sederhana dan paling masuk akalnya adalah bahwa memang Bishop of Rome, uskup di Roma pada masa Nisea 325, memang tidak memiliki keutamaan yurisdiksi sama sekali dan tidak memiliki prerogatif sebagaimana yang diklaim di dalam Vatikan I dan Vatikan II. Nah, kembali kepada Nisea, saudara-saudara. Di dalam konsili Nisea, yang menjadi leading speaker, pembicara utama dan suara paling lantang dengan gagah berani tanpa kompromi menentang ajaran Arius, itu bukan dua orang imam yang menjadi representatif dari Bishop of Rome, Sylvester I pada masa itu, bukan. Yang menjadi pembicara utama dengan suara paling lantang menentang Arius adalah seorang anak muda. Waktu itu dia baru berusia 27 tahun, dari Alexandria bernama Athanasius. Dan kita tahu dari sejarah, 3 tahun setelah konsili Nisea diadakan, Athanasius menjadi bishop menggantikan mentornya, Uskup Alexander, yang telah terlebih dahulu menentang Arius di Alexandria. Pada waktu menjadi uskup, saudara-saudara, ini sesuatu yang sangat menarik sekali ya. Pada waktu Athanasius menjadi uskup, Athanasius terus dengan gigih menentang para penganut Arianisme yang pada masa itu dipimpin oleh seseorang bernama Eusebius dari Nikomedia. Dan bukan hanya itu, lebih hebat lagi, Athanasius menentang, melawan sejumlah kaisar Romawi yang telah dipengaruhi dan mengikuti ajaran Arianisme pada masa itu. Konstantinus I, Konstantinus II, Julianus, dan juga Valens. Akibatnya, saudara-saudara, tidak kurang dari 5 kali Athanasius dibuang. Dari total 45 tahun masa jabatannya, 17 Athanasius hidup di pembuangan dengan banyak sekali penderitaan, dengan banyak sekali kesulitan. Athanasius membayar harga yang sangat mahal tanpa sedetik pun juga surut keberaniannya mengibarkan bendera ortodoksi Nisea di tangannya. Athanasius, seluruh dunia melawan engkau. Kita mendengar lengkingan suara kengerian dari sekitar Athanasius pada masa itu. Orang-orang mengatakan, Athanasius, seluruh dunia melawan engkau. Mereka ngeri melihat situasi berbahaya yang dihadapi oleh Athanasius. Tapi pada akhirnya, saudara-saudara, Athanasius memaku namanya di dalam sejarah kekristenan dengan julukan yang tidak pernah akan dilupakan oleh sejarah. Athanasius contra mundum, Athanasius melawan dunia. Nah, pada periode yang relatif sama, artinya tumpang tindih dengan masa heroisme, kiprah heroisme dari Athanasius, bercokolah seorang uskup pecundang di Roma bernama Liberius. Liberius menjabat sebagai uskup dari tahun 252 sampai dengan tahun 366. Pada masa itu, seperti yang tadi saya sudah indikasikan mengenai Athanasius, para kaisar Romawi sudah sangat dipengaruhi oleh Arianisme. Kaisar Konstantinus II pada masa itu bahkan memaksa para uskup di gereja barat dan di gereja timur untuk bersama-sama menganatema, mengutuk Athanasius yang pada masa itu dianggap sebagai simbol dari ortodoksi Nisea. Itu kata-kata dari seorang patristic scholar, seorang ahli tulisan bapak-bapak gereja dari Oxford bernama G.N.D. Kelly. Nah, Liberius, saudara-saudara, ini menarik sekali ya. Awalnya dia memang menolak paksaan dari Konstantinus II. Dia ingin tetap mempertahankan ortodoksi Nisea. Termasuk dia menahan diri dari ancaman, termasuk dia menahan diri dari penyuapan, dari suap. Dan sebagai konsekuensi, sudah bisa diduga ya, sebagai konsekuensi Liberius pun dibuang oleh Kaisar Konstantinus II. Dan pada periode pembuangan inilah yang menjadi titik balik paling memalukan dari sejarah hidup Liberius. Mari kita baca kata-kata G.N.D. Kelly mengenai apa yang dilakukan oleh Liberius pada saat dia sudah dibuang oleh Kaisar Konstantinus II. Karena Liberius masih bertahan menolak penyuapan dan ancaman, ia dibawa secara paksa ke Milan dan kemudian karena terbukti pantang menyerah, ia dibuang ke Beroea di Thrace.
Di sana seiring dengan berjalannya waktu dan uskup setempat mengupayakannya, semangatnya runtuh dan sangat kontras dengan pendiriannya yang teguh sebelumnya. Ia sekarang menyetujui ekskomunikasi pengucilan Athanasius. Ia menerima kredo Sirmium I yang rancu, yang menghilangkan klausa sehakikat dengan Bapa dan tunduk kepada Kaisar. Penyerahan dirinya secara menyedihkan itu tercermin dalam 4 surat yang ia tulis dari pengasingan pada musim semi tahun 357 kepada para uskup Arian, dan yang menunjukkan bahwa ia siap membayar hampir semua harga untuk kembali ke Roma. Akhirnya ia dibawa ke Sirmium pada tahun 358. Ia puas untuk menandatangani sebuah formula yang menolak klausa Nisea sehakikat dengan Bapa. Ia menandatangani formula yang menyatakan bahwa anak seperti Bapa dalam hakikat dan bahkan dalam segala hal. Nah, saudara-saudara, ada 2 hal penting yang harus kita catat di sini. Pertama, kredo Sirmium yang disinggung oleh Kelly tadi merujuk kepada konsili Sirmium yang diadakan oleh para uskup Arian atas persetujuan Kaisar Romawi. Dan konsili itu diadakan dalam beberapa tahap ya, tahun 347, 351, 357 dan 358. Di dalam konsili Sirmium itu mereka menghasilkan kredo yang semi-Arian. Posisi semi-Arian itu menyatakan Yesus sang anak memiliki hakikat yang mirip, yang seperti Bapa, homoiousios dengan Bapa, bukan homoousios seperti di dalam konsili Nisea. Nah, kredo itulah yang ditandatangani dan disetujui oleh Liberius demi dia bisa kembali ke Roma untuk kembali menduduki jabatannya sebagai uskup di Roma. Itu yang pertama. Yang kedua, karena tidak tahan dengan penderitaan di pembuangan, Liberius berupaya menyelamatkan dirinya dengan menjadi pecundang yang mengkhianati Tuhan Yesus Kristus, mengkhianati ortodoksi Nisea dengan menerima pengakuan iman semi-Arian itu. Liberius bahkan demi kembali menjabat posisinya sebagai uskup di Roma dengan sukarela menyetujui agenda anti Athanasius, mengkhianati Athanasius dengan ikut menyetujui ekskomunikasi pengucilan dari Athanasius. Nah, saudara-saudara, Kelly yang buku yang tadi saya kutip bagi saudara-saudara menyatakan bahwa setelah melakukan semua pengkhianatan itu, Liberius memang kembali ke Roma, dan bukan hanya kembali, dia disambut dengan antusias oleh orang-orang di Roma dan kembali menduduki jabatannya sebagai uskup di Roma. Dan bukan hanya itu, Kelly juga menjelaskan persis setelah Konstantinus II meninggal yang membuang dia, kemudian dia berkhianat, merengek-rengek untuk minta kembali ke Roma itu. Persis setelah Konstantinus II meninggal, kemudian orang-orang yang menerima pengakuan iman Nisea makin menguat pengaruhnya dan ortodoksi Nisea makin berjaya. Setelah melihat situasinya kembali berbalik menguntungkan posisi ortodoksi Nisea, segera buru-buru Mr. Liberius ini kembali menerima pengakuan iman Nisea yang sudah dia buang ke tong sampah, yang sudah dia khianati. Pada saat dia dibuang, merengek-rengek minta kepada para uskup Arian dan Kaisar Konstantinus untuk mengembalikan dia ke Roma. Nah, sampai di sini saudara-saudara, inikah potret dari gembala universal gereja, Bishop of Bishop, Vicar of Christ, seperti yang diklaim di dalam Vatikan I dan Vatikan II? Atau sebenarnya Liberius hanyalah contoh nyata dari sikap uskup di Roma yang pengecut, yang pecundang, pengkhianat, dan oportunis, yang hanya layak dijadikan cibiran di sepanjang sejarah kekristenan? Nah, saudara-saudara, tanpa perlu mengomentari lebih lanjut
mengenai karakter memalukan dari Uskup Liberius, uskup di Roma pada masa itu. Mari kita baca sama-sama kata-kata Gregorius Nazianzus berikut ini. Dia diinvestasikan dengan pelayanan yang penting ini dan dijadikan salah satu dari mereka yang mendekat kepada Allah, yang mendekat kepada kita, dan dianggap layak untuk jabatan dan kedudukan kudus. Dan setelah melewati seluruh rangkaian ordo, dia, untuk mempersingkat kisah saya, dia dipercayakan dengan kekuasaan tertinggi atas orang-orang. Dengan kata lain, menjadi penguasa utama atas seluruh dunia. Saya juga tidak dapat mengatakan apakah dia menerima keimamatan sebagai pahala dari kebajikan atau untuk menjadi mata air dan kehidupan gereja. Saudara, kata-kata penuh pujian dengan intonasi yang melampaui imajinasi siapapun datang dari Gregorius Nazianzus itu. Jabatan dan kedudukan yang kudus, kekuasaan tertinggi atas orang-orang, penguasa utama atas seluruh dunia, mata air dan kehidupan gereja. Kata-kata yang sangat bagus itu. Tahukah saudara, mengapa kata-kata yang sangat bagus, penuh pujian, intonasi yang sangat beautiful itu? Kenapa kata-kata itu tidak pernah sekalipun dikutip untuk paus di Roma sejak Gregorius Nazianzus sampai dengan saat ini? Bisakah Anda membayangkan para teolog gereja Katolik Roma, para apologis Katolik Roma, termasuk para paus di Roma yang pro Vatikan I dan pro Vatikan II membaca kata-kata Gregorius Nazianzus tanpa mengutipnya untuk mendukung keutamaan yurisdiksi paus di Roma? Mengapa mereka tidak pernah menaikkan suara mereka dan mengibarkan kata-kata Gregorius Nazianzus itu di angkasa demi memberitahu dunia mengenai keutamaan paus di Roma? Mengapa? Apakah mereka tidak pernah membaca kata-kata penuh pujian itu dari tokoh besar di dalam sejarah gereja, salah satu dari 3 Bapak Kapadokia, Gregorius Nazianzus itu? Apakah mereka tidak pernah tahu menau sama sekali mengenai kata-kata Gregorius itu? Oh, tentu saja mereka tahu, tentu saja mereka baca. Pada faktanya, in fact, kata-kata Gregorius tadi saya kutip dari website newadvent.org yang diprakarsai oleh pihak Gereja Katolik Roma. Jadi of course mereka sudah membaca dan pernah membaca dan berulang kali membaca kata-kata bagus penuh pujian itu dari Gregorius Nazianzus. Jadi kenapa mereka tidak pernah kutip itu untuk mendukung klaim keutamaan paus di Roma? Saudara-saudara, satu-satunya jawaban untuk semua pertanyaan bagus tadi adalah karena pada faktanya ketika Gregorius Nazianzus mengatakan kata-kata penuh pujian, kata-kata yang sangat bagus itu bukan untuk dan bukan tentang uskup di Roma. Kata-kata itu untuk dan mengenai Athanasius, the great Athanasius, Athanasius yang agung, yang legasi keberanian dan keteguhan imannya mempertahankan ortodoksi Nisea tidak akan pernah dilupakan oleh sejarah kekristenan. Saudara, berikan kepada saya daftar nama semua uskup di Roma sejak awal di dalam daftar yang dapat mereka kemukakan sejak awal sampai dengan detik ini. Kemudian saya akan menaruh mereka semua di wadah yang satu. Sementara di posisi lain akan duduk the great Athanasius, Athanasius seorang diri bersama dengan semua kiprah dan warisan kepahlawanannya. Dan dengan dacin yang adil, saudara akan melihat seperti matahari pagi yang menyapu bersih kegelapan dan embun malam. Demikianlah bobot keagungan Athanasius melebihi semua uskup di Roma. Saudara, sejarah telah menimbang Roma dan Roma didapati tidak berbobot bahkan memalukan. Sejarah adalah jalan buntu bagi Roma. Sejarah adalah cul-de-sac bagi Roma.